lehernya belakang ini ditaruh kotoran unta, jeroan unta, usus, pakai yang nggak pakai tahu sini. Masih ada darah amis bau. Yang nangis siapa? Anak beliau yang bernama Fatimah. Dibersihin sambil nangis Fatimah Azhar. Nabi Muhammad marah? Enggak. Pintu rumah Nabi Muhammad pernah dikasih kotoran unta dilempar? Sering, oleh pamannya sendiri malah. Di pintu dekat keluar itu dikasih duri pernah? Oh sering, oleh pamannya juga. Ada di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin. Di surat Al-Lahab sudah dijelaskan sama Allah di situ. Anak soleh, duduk rapi. Oke. Tabuk satu, tabuk dua, tabuk tiga, tabuk empat. Sepanjang umur Nabi Muhammad banyak keajaiban terjadi adik-adik. Makin besar dadanya pernah dibelah, dibersihkan, dioperasi oleh malaikat. Ketika jalan di padang pasir, Nabi Muhammad gak bawa payung. Allah kasih payungnya apa? Awan. Gak usah capek-capek begini. Tuh. Sampai beliau besar, ketika dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, pamannya langsung maju. Jangan ganggu Muhammad. Kau ganggu Muhammad, aku gelitikin kamu. Itu siapa? Abdul. Pamannya Abdul. Ayo. Abu atau Abdul? Abdullah nama Aminah ibundanya Abdul Muthalib. Satu lagi, Abu Thalib pamannya. Stop. Jadi yang menghalangi Muhammad dari serangan orang-orang Quraisy adalah Abu Thalib sang paman. Ternyata tahun itu pamannya meninggal. Terus adik-adik, ternyata dalam setahun 2 orang meninggal. Satu lagi istrinya yang beliau cintai, Khadijah. Khadijah ini orang kaya, untanya banyak, hartanya berlimpah, emasnya ada. Semua hartanya diserahkan, ya Rasulullah, nih untuk berjuang membela Islam. Seandainya nanti aku mati, kemudian dakwahmu kurang biaya, kurang duit, aku sudah dikubur, gali kuburanku ya Rasulullah. Gali, ambil tulang-tulangku, jual. Untuk apa? Untuk membiayai tegaknya agama Islam. Sampai begitu loh istrinya. Dilakukan oleh Rasul? Tidak. Tapi beliau begitu sayang kepada Rasulullah. Beliau begitu cinta kepada begitu kangen ketemu Masya Allah. Pengen? 2 orang sekaligus meninggal dalam 1 tahun. Yang pertama paman yang membela, yang kedua istri yang tercinta. Nabi Muhammad sedih akhirnya. Di sebelah Ka'bah suatu malam dia tertidur. Tapi tidurnya ini antara terbuka mata, antara sama memejam. Masih kedengaran. Badannya digoyang-goyang. Bangun Nabi Muhammad. Cari orang. Gak ada. Tidur lagi. Digoyang lagi. Sampai 4 kali bangun gak ada. Yang keempat ternyata muncul sosok yang putih bersih. Tapi di sini gak dikuncit. Pocong itu namanya. Putih bersih turun. Aku Jibril ya Muhammad. Tuh. Jibril ternyata nggak sendirian, dia berdua. Dia bawa kendaraan paling canggih. Sampai sekarang belum ada yang menandingi. Apa namanya? Buruk. Buruk itu tidak sebesar kuda dan tidak terlalu kecil sekecil keledai. Sedang-sedang saja. Punya sayap. Keren nggak? Maka buruk inilah yang kemudian dipakai oleh Rasulullah untuk jalan-jalan. Rasulullah sedang sedih, ditinggal oleh istrinya, tinggal oleh pamannya, diajak jalan-jalan, dihibur oleh Allah jalan-jalan. Kalau sakit gigi sama ayahnya diajak jalan-jalan ke pantai mau? Sedang sakit perut diajak dulu kemudian jalan-jalan ke mall mau? Sedang sakit mata sama ayahnya diobatin, yuk kita jalan-jalan beli hadiah mau? Rasulullah juga mau. Jalan-jalan dari mana? Makkah ke Palestina adik-adik. Kak Bambang naik MotoGP aja kan ngebut. Nabrak MotoGP-nya. Tuh lihat, nggak mungkin terkejar. Naik helikopter bisa Pak? Oh silakan kalau memang bisa.
nggak kalah kebut daripada buruk. Buruk cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia kalian main center, udah nyampe sana cahayanya. Nah, buruk lebih cepat dari itu. Dari Mekah ke Palestina sekejap saja. Dalam perjalanan itu Rasulullah melihat banyak hal. Di antaranya adalah ada malaikat, ya, ada malaikat tangannya 1000. Malaikat punya tangan 1000. Setiap satu tangan